Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita awali kuliah diskusi kita dengan doa masing-masing. Dan demikian tadi pertemuan kita kali ini tentunya berkaitan dengan mata kuliah mikro teaching, yaitu pembelajaran mikro. Oleh karenanya untuk semua kita harus betul-betul serius dan fokus untuk mengikuti perkuliahan khususnya di mata kuliah mikro teaching, sebab ini merupakan dasar nanti kita semua begitu praktik pembelajaran di sekolah, baik di PPL ataupun praktik-praktik kegiatan lainnya. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan bahwa tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah bagaimana Anda semua paham tentang pembelajaran mikro. Bagaimana kita nanti mengajar di sekolah, ini merupakan tujuan akhir dari yang kita harapkan pertemuan kali ini. Jadi Anda dibekali pemahaman bagaimana pembelajaran itu sesungguhnya di SD, mulai dari teori, praktek-praktek. Oleh karenanya untuk kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran diskusi yang bentuknya adalah buku. Nah, kita akan menelaah satu buku berdasarkan mana tadi bukunya. Berdasarkan buku ini kita akan kaji, kita bedah dalam pertemuan kita ini. Untuk model diskusi kita pada kesempatan kali ini berdasarkan tema-tema penting yang harus kita bedah. Ini ada 5 kelompok. Nanti kelompok pertama akan mengkaji tentang hakikat mikro teaching. Kemudian berikutnya adalah bagaimana pembelajaran tematik. Selanjutnya tentang keterampilan dasar membaca. Nanti di sini kita akan menggunakan bagaimana keterampilan membaca, kita diskusi sesuai kelompoknya. Yang berikutnya adalah bagaimana buku kerja untuk guru. Karena memang Anda menjadi guru kelas, tentu harus paham bagaimana perangkat-perangkat pembelajaran yang harus dikuasai paham oleh guru. Mulai dari buku guru, ada nanti buku siswa, ada penilaian, ada perangkat-perangkat lainnya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 5 yang berkaitan dengan lembar-lembar observasi. Nanti di sini tentunya lembar observasi ini akan didiskusikan bagaimana kita mengobservasi tentang keterampilan dasar mengajar. Jadi terus harus kita pahami bagaimana sesungguhnya keterampilan bertanya, memberikan penguatan, variasi. Sehingga nanti pembelajaran itu bisa dikuasai, bermakna dan juga proaktif, interaktif dan komunikatif. Tidak pembelajaran yang membosankan, pembelajaran yang menakutkan, atau pembelajaran yang siswa tidak begitu bisa mengembangkan kompetensinya. Oleh karenanya ini sudah kita bagi 5 kelompok. Silakan didiskusikan tema-tema yang sudah kasih. Ini tadi kelompok berapa? Kelompok 1. Ini 2, ini 3, 4, ini 5. Oke, Bapak kasih waktu untuk diskusi selama 5 menit. Ya, selama 5 menit untuk mengkaji ulang. Baik yang sudah dibaca di rumah tadi disiapkan, ya kan? Buku-buku yang sudah dibaca silakan didiskusikan. Mau kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Ini dari kelompok ya. Ini Pak, ya. Kelompok ya tentang hakikat berarti ini bagaimana pembelajaran teaching. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 itu tentang apa tadi? Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu merupakan hal yang murah. Nah, ini kelompok berapa? 4 tentang keterampilan. Ini dari kelompok berapa? 4. Tentang Buku kerja guru. Buku kerja guru. Udah paham kan? Sudah dipahami. Ini tadi tentang apa? Kelompok berapa? Silakan didiskusikan. Nanti kita diskusi baik tanya jawab. Bagaimana sesungguhnya teaching nanti di kelas.
Kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipahami, boleh ditanyakan ke Bapak supaya jadi bermakna. Oke, cukup ya, cukup. Sekarang kita presentasi. Ini dia ya, terserah. Siapa yang mau duluan presentasi boleh. Ya, silakan 2 menit. Silakan disampaikan. Ya, silakan. Apa tadi hasilnya yang sudah ditunjukkan? Oke, ya, silakan disampaikan. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana tentang pembahasan kelompok 1 yaitu predikat dalam teknologi. Yang pertama yaitu tentang capaian pembelajaran. Sebelum mengimplementasikan pembelajaran di SD atau MI melalui pengintegrasian 6C. Yang pertama yaitu profesional tinggi atau pemikiran tinggi. Yang kedua yaitu tentang kreatif atau berpikir secara kreatif. Yang ketiga yaitu kritikal tinggi, berpikir secara terbuka. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu tentang collaboration. Yang kelima communication dan yang keenam tentang conclusion atau belas kasih. Selanjutnya akan kami bahas tentang definisi tentang micro teaching, di mana micro teaching adalah suatu pelatihan untuk calon
pembelajaran tematik di SD, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari pembelajaran itu, sehingga kita nanti lebih mudah memahami pembelajaran tematik itu apa. Nah, yang pertama kita membahas pengertian pembelajaran menurut aliran behaviorisme, yang dimana aliran ini memberikan pendapat bahwa pembelajaran itu adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan ataupun stimulus. Nah, yang kedua, menurut aliran kognitif mendefinisikan bahwa pembelajaran itu ialah sebagai cara guru memberikan kesempatan kepada siswa ataupun peserta didiknya untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang akan dipelajari. Dan yang ketiga, menurut aliran humanistik mendefinisikan bahwa pembelajaran itu adalah sebagai memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang kedua ya, nanti akan diskusi. Kemudian kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3, di mana materi kami yaitu tentang keterampilan dasar belajar. Yang pertama yaitu keterampilan dasar belajar, di mana menurut Undang-Undang 2015, kompetensi pedagogis seorang guru dapat dimaknai sebagai berbagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang terkait dalam kegiatan berpikir dan bertindak dalam aspek pedagogis. Jadi dengan demikian, agar seorang guru memiliki keterampilan dasar belajar, hendaknya seorang guru tersebut harus memahami dan menguasai terlebih dahulu bagaimana konsep keterampilan dasar belajar. Kemudian yang nomor 2 yaitu jenis-jenis keterampilan dasar belajar, di mana jenis-jenis keterampilan dasar belajar ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu adanya pembukaan dan penutup, kemudian menjelaskan pelajaran, pertanyaan, dan mengadakan variasi, kemudian memberikan penguatan, mengelola kelas, mengajar, perorangan, dan memimpin diskusi berkelompok. Baik, saya mewakili dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi kami yaitu tentang buku pencampur. Yang dimana buku pencampur merupakan pedoman atau panduan guru dalam proses pembelajaran dengan tujuan pemberkasan administrasi sekolah yang berusaha untuk tujuan akreditasi kualitas buku pendidikan. Yang dimana macam-macam buku panduan guru ada 4. Yang pertama buku kerja yang mencakup SKL, standar kompetensi lulusan, KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar, silabus dan RPP. Yang selanjutnya yaitu buku kerja kedua yang dimana mencakup kode etik, tingkah guru, tata tertib, kalender pendidikan, kuota dan absen. Dan selanjutnya buku kerja keempat yang mencakup daftar hadir, daftar nilai siswa, daftar guru atau siswa, dan kumpulan soal-soal. Dan yang keempat yaitu buku kerja guru yang mencakup daftar evaluasi kinerja soal guru. Yang dimana ada 3 kompetensi sikap dimensi yang harus diutamakan oleh seorang pendidik, yang dimana itu kognitif yang mencakup dengan pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikologi atau keterampilan. Selanjutnya kelompok terakhir ya, silakan disampaikan kelompok terakhir. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang ingin membahas tentang lampiran-lampiran penilaian seperti format penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran atau LPP. Nah, di sini kita mengetahui dulu apa itu LPP. Nah, LPP adalah pedoman umum pembelajaran kurikulum 2013. Disebutkan bahwa LPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Nah, di sini saya akan memberikan contoh seperti format penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran LPP yang ada di sini. Nah, seperti contoh identitas mata pelajarannya. Yang pertama, nama sekolah, kelas, semester, mata pelajaran, tema, subtema, pembelajaran keberapa, atau alokasi waktu. Nah, ada juga perumusan indikatornya. Nah, di perumusan indikator itu ada
dasar. Yang kedua, kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur. Nah, yang ketiga itu ada kesesuaian rumusan dengan aspek pengetahuan. Ada juga kesesuaian rumusan dengan aspek keterampilan. Dan ada juga perumusan tujuan pembelajarannya yang dilakukan oleh seorang guru tersebut. Seperti kesesuaian dengan indikator, kesesuaian perumusan dengan aspek atau education, behavior, condition, atau degree. Nah, ada juga pemilihan materi ajar yang ingin diajarkan oleh seorang guru. Seperti kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik murid, kesesuaian dengan uraian materi yang akan diajarkan oleh seorang guru. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Itu tadi penyampaian sedikit tentang materi. Sekarang kita buka diskusi tanya jawab. Untuk pertama kali, Bapak silakan orang, silakan diangkat tangan, tunjukkan mau pertanyaan ke kelompok berapa. Silakan guys, saya mau tanya. Itu bisa, silakan. Sebutkan nama kelompoknya, kemudian tujuan bertanya ke kelompok berapa. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Siregar. Kami dari kelompok 4. Saya mewakili pertanyaan. Tujuan pertanyaan saya yaitu ke kelompok 5 yang membahas tentang lampiran penilaian keterampilan dasar mengajar. Tadi kan Saudari Septi menjelaskan bahwa ia menilai tentang RPP, tetapi tidak menilai keterampilan dasar mengajar guru. Saya ingin mengetahui satu contoh penilaian dari dasar mengajar guru di keterampilan dan penilaian bertanya. Sekian dan terima kasih. Oke, bisa dipahami pertanyaannya. Langsung saja jawab, nanti untuk penanya kedua kita lanjutkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa yang sudah bertanya kepada kelompok 5. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari tentang keterampilan bertanya. Baik, nah di sini ada juga kita bisa menilai dengan mengungkapkan pertanyaan dalam bahasa yang jelas dan singkat. Dan ada juga memiliki tujuan yang jelas dan tidak menimbulkan tafsiran ganda. Nah, yang ketiga itu memusatkan pertanyaan ke arah jawaban yang diminta. Yang keempat juga ada mendorong murid untuk berpikir kritis. Jawaban yang diharapkan bukan sekadar ya atau tidak. Baik, terima kasih. Ini bisa menambah kelompok temannya. Nah, kira-kira bagaimana item penilaian terhadap kompetensi mengajar. Silakan ditambahi. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut penanya kedua. Silakan penanya kedua. Ada mau bertanya? Ini kelompok berapa ya? Ya, kelompok 3. Silakan bertanya. Ya, kesempatan silakan. Baik, perkenalkan nama saya Jen Nurjana. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2 tentang pembelajaran tematik di SD atau MP. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih urgensi pembelajaran tematik di SD atau MP? Bagaimana urgensi pembelajaran tematik di SD maupun MP? Oke, silakan dijawab. Oke, siapa yang menyampaikan pemahamannya tentang urgensi? Ini urgensinya seperti apa? Apa yang harus tematik atau bagaimana? Oke, silakan dijawab. Siapa yang menyampaikan? Silakan dulunya. Bisa? Oke, kelompok lain ada yang bisa menanggapi? Kalau bisa menanggapi urgensi pembelajaran tematik di SDMI, apa urgensinya? Ini nanti karena kelompok 2 tidak bisa menjawab. Mau jawab lagi? Silakan. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Urgensi pembelajaran tematik di SD atau di MI. Pembelajaran tematik itu menekankan kegiatan murid sebagai bagian penting untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Melalui pengalaman langsung, murid akan dapat sesuatu yang lebih bermanfaat dan mengembangkan rasa ingin tahu sekaligus menjadi bagian dari keterampilan di hidupnya sehari-hari. Maka dari itu, belajar dengan cara eksplorasi menjadi bagian terpenting untuk
untuk kehidupan sehari-hari dan sebagai salah satu ciri khas pembelajaran tematik. Oke, ya. Jadi itu tadi urgensinya menurut kelompok yang kedua. Oke, kita coba ya. Ada lagi yang mau bertanya, boleh satu orang lagi kalau nggak cukup. Sebetulnya ini tema kita tadi adalah berkaitan dengan strategi. Pada sesungguhnya untuk lebih fokus kepada kelompok, itu kelompok apa tadi? Kelompok 3 sama kelompok 5. Nah, jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan praktek di ruang laboratorium bagaimana sesungguhnya melakukan pembelajaran yang pembelajaran itu berpusat kepada siswa dan juga bisa mengembangkan segala potensi-potensi yang ada di dalam peserta didik. Nah, ada 8 kompetensi, ada 8 keterampilan yang harus dikuasai oleh guru, apalagi gurunya adalah guru kelas. Nah, tadi si Nisa tentang bagaimana rubrik lembar observasi terhadap penilaian itu nanti kita akan laksanakan begitu praktek. Jadi satu-satu orang nanti kita misalkan si yang namanya Nadira mengajar, kita akan pegang satu-satu itu observasi yang sudah ada di diskusi Anda. Misalkan keterampilan menjelaskan. Nah, karena memang guru itu harus betul-betul bisa menjelaskan, menyampaikan, menguraikan materi secara jelas, tegas, tidak membuat siswa makin bingung. Ya, kadang-kadang guru ini perlu harus dibenahi bagaimana keterampilan menjelaskan dari segi bahasa. Bahasa yang digunakan itu adalah harus sesuai dengan karakter siswa tidak. Bagaimana karakternya? Bagaimana perkembangan otaknya? Bahasa yang digunakan di kelas 1 dengan di kelas 2, di kelas 3 sampai kelas 6 tentu bahasa yang berbeda. Tidak bisa disamakan bahasa yang digunakan ketika di bangku kuliah dan juga di SD. Itu merupakan bagian dari keterampilan. Kemudian dalam aspek keterampilan menjelaskan, tentu seorang guru itu harus betul-betul memiliki kreativitas. Artinya kalimat-kalimat yang disampaikan itu adalah kalimat-kalimat yang terbiasa di dunianya anak-anak. Ya kan? Nah, di anak-anak itu keterampilan menjelaskan. Kemudian tentu juga harus memperhatikan substansi pembelajaran. Substansi materi yang kita sampaikan itu adalah substansi apa materi hari ini. Itu kadang-kadang materinya ini tapi yang dibahas yang lain. Itu nanti kita cek satu-satu, kita pegang satu-satu lembar observasi penilaian keterampilan menjelaskan. Karena ditanyakan bagaimana rubrik penilaian atau lembar observasi tentang memberikan pertanyaan. Nah, jadi guru itu juga dinilai bagaimana memberikan pertanyaan. Ada pertanyaan itu yang harus dijawab oleh siswa, ada pertanyaan yang tidak harus dijawab oleh siswa, itu dijawab oleh guru sendiri. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada siswa itulah pertanyaan yang mudah dipahami, tidak bermakna ganda, ya kan? Tidak sulit, bahasanya mudah dipahami. Beda dengan pertanyaan ketika Anda puas kan? Ya, kalau puas itu satu pertanyaan berapa jawaban? Nah, itu banyak kan? Bisa satu pertanyaan bisa membutuhkan 10 jawaban. Itu adalah pertanyaan yang harus menyelesaikan tingkat pendidikannya. Maka nanti kalau Anda menjadi guru kelas jangan dibuat pertanyaan yang kuliah. Jadi pertanyaannya apa? Ada yang menyelesaikan. Nah, jadi tidak ganda. Kemudian kata-katanya itu harus mengandung opsional. Kadang-kadang pertanyaan itu salah, tidak tepat. Tentunya apa? Begitu ujian UAS, sebutkan benda-benda hidup, benda mati di sekitar Anda. Soal ujian sebutkan. Itu penggunaan kata operasional yang tidak tepat. Kalau sebutkan itu kan menuliskan. Kalau ada siswa yang cerdas, sudah dijawab semua soal. Begitu nanti gurunya nanya, kok nggak dijawab soalnya? Kan bapak menyebutkan. Iya kan? Bapak ibu yang menurut saya menyebutkan. Kok saya nulis itu kan pertanyaan yang tepat. Makanya memang memberikan pertanyaan baik dia secara lisan maupun tulisan harus menggunakan apa? Kadang-kadang tidak hanya kita sendiri ya. Di buku-buku panduan pun pedoman, buku mata pelajaran, ada buku yang lain ada itu.
sebutkan jenis-jenis malaikat, contohnya kan sebutkan jenis-jenis binatang, atau sebutkan apa lagi kalau dia misalkan PKN, sebutkan lembaga-lembaga pemerintah. Nah, jadi yang tepat itulah tuliskan, uraikan, apa lagi? Jelaskan, apa lagi? Itu merupakan keterampilan kita. Maka seorang guru nanti kita cek di sini ya. Nah, selama kita mengikuti pembelajaran mata kuliah pendidikan, kita cek satu-satu. Sehingga nanti kita melakukan pembelajaran tidak lagi tidak terkesan pembelajaran itu tidak bermakna. Nah, jadi yang 8 keterampilan itu ya. Jadi tadi maunya yang ini yang 2. Nah, jadi minggu depan kita akan bedah lagi buku yang berkaitan dengan pembelajaran, tetapi saya ingin sesuai dengan tema kita hari ini, ya, untuk minggu depan kita langsung praktek tentang keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan. Kemudian untuk tugas kita, ya kan? Untuk tugas kita minggu depan, semua mahasiswa saya ingin membuat rubrik penilaian tentang praktek menjelaskan. Ya, nah, dibuat rubriknya semua satu orang harus sudah ada di dia. Itu tugas tugas individu rubriknya satu. Kemudian yang kedua adalah untuk mahasiswa semua saya ingin memberikan tugas individu sama-sama kita untuk menyiapkan RPP. Kemudian materinya, karena kita akan satu-satu praktek ke depan. Nah, siapa yang maju itu yang dinilai gantian yang menilai, gantian yang dinilai. Nah, itu mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Nah, jadi saya ingin ada itu serius karena ini merupakan modal Anda untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Terakhir, ada yang ingin disampaikan, ada yang bertanya? Silakan. Baik Pak, yang mau dijelaskan itu sesuai dengan RPP yang kita buat itu. Yang mau dijelaskan itu apa? Minggu depan dijelaskan. Oke. Yang untuk minggu depan cari subtema 1, ya kan, di SD, 1 pembelajaran. Ya, nanti 1 pembelajaran disiapkan RPP-nya, medianya kalau ada, temanya cari yang lebih mudah dipahami, dan Anda melakukan praktek mengajar. Yang dinilai itu adalah khusus untuk keterampilan menjelaskan. Bagaimana Anda menggunakan bahasa, apakah bahasanya sistematis atau bahasanya mudah dipahami. Jangan nanti karena mungkin kita akademisi, ya kan, bahasa akademisi itu boleh, sehingga anak paham. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi itu untuk apa ya? Ada lagi Mas? Demikian saja untuk tugas tadi jelas ya. Untuk tugas yang pertama ada RPP, kemudian rubrik penilaian, yang benar observasi, keterampilan menjelaskan. Oke. Demikian saja kita tutup pertemuan dengan